Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Ibu Dina Udaya Prihantari. Kebetulan di sini Ibu mengajar matematika kelas 11. Pastinya bagi kalian muka Ibu tidak asing lagi ya. Oke, langsung saja ke poin pertama. Ibu di sini akan memaparkan pelajaran selama kurang lebihnya 1 tahun. Nah, berikut PowerPoint-nya. Yang pertama, Ibu akan memaparkan KI dan KD di semester ganjil, di mana 3.19 menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian 4.19 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Dan 3.20 menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kemudian poin 4.20 menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kemudian poin 321 menentukan persamaan lingkaran. Poin 4.21 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Kemudian ada poin 3.22 menganalisis masalah konstekstual yang berkaitan dengan logika matematika, di mana logika matematika terbagi menjadi pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Kemudian poin 4.22 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan logika matematika. Terbagi juga menjadi pernyataan sederhana, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Kemudian poin 3.23 menganalisis titik garis dan bidang pada geometri dimensi 3. Kemudian poin 4.23 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Selanjutnya, poin 3.24 menentukan masalah konstekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Selanjutnya, 4.24 menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Kemudian, poin 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah konstekstual. Poin 4.25 menyajikan penyelesaian masalah konstekstual dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya, poin 3.26 menentukan peluang kejadian. Poin 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan KI dan KD di semester genap. Yang pertama, mengevaluasi kajian statistika dalam masalah konstekstual. Kemudian poin 4.27 menyelesaikan masalah konstekstual yang berdasarkan dengan kajian statistika. Kemudian poin 3.28 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kemudian poin 4.28 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kemudian poin 3.29 menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, poin terakhir, 4.29, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Jadi, selama 1 tahun atau 2 semester, kalian akan mempelajari KI-KD sebanyak sekitar kurang lebihnya ada poin 10. Namun di semester 1, kalian KI-KD-nya banyak sekitar 6. Kemudian semester 2-nya itu hanya mempelajari 3 KI-KD. Nah, selanjutnya, untuk mengenai tugas, bisa dikirimkan WA, atau bisa mengerjakan langsung di classroom, ataupun bisa dikirimkan melalui email, yaitu dina.audria27@gmail.com. Kemudian yang satu dina.sdm95@gmail.com. Cukup sekian pemaparan dari Ibu. Dan jangan lupa ya, untuk di-subscribe YouTube-nya, di-like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.